Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Fantikasari, NIM T20197111. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak dosen Abdul Razak MHI. Segala sesuatu mesti ada asal mulanya, begitu juga dengan ilmu fikih. Ilmu fikih sudah ada sejak pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian diturunkan dari generasi ke generasi. Menurut usul fikih, fikih merupakan ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariat. Sedangkan menurut fuqaha, fikih adalah mengetahui hukum-hukum yang bersangkutan dengan makhluk hidup, seperti hukum wajib, sunnah, mubah, dan lain-lain. Selanjutnya, asal mula perkembangan ilmu fikih. Ilmu fikih tentunya sudah ada sejak pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa kenabian ini, ada dua periode dalam perkembangan ilmu fikih. Yang pertama, periode Mekah. Periode Mekah ini diawali dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Periode Mekah ini juga bisa dikatakan sebagai periode peralihan dari masa Zahiliyah menuju masa yang penuh dengan ilmiah. Pada periode ini, fikih tidak langsung dikenalkan, melainkan dikenalkannya terlebih dahulu ilmu tauhid serta hal-hal yang mendasar tentang Islam. Hukum-hukum yang dijelaskan dalam periode Mekah ini juga bersifat universal, seperti halnya sholat. Tidak ada hukum yang menjelaskan bagaimana kita sholat. Selanjutnya, periode Madinah. Dinamakan periode Madinah adalah ketika itu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun ke-13 masa kenabian. Pada masa ini sudah dijelaskan bagaimana hukum secara detail. Pada masa ini pula, ayat-ayat yang menjelaskan tentang suatu hukum juga sudah diturunkan. Fikih pada masa kenabian hanya mengambil dua hukum, maksudnya dua sumber hukum, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Walau kadang Rasulullah SAW berijtihad, namun beliau masih mengambil acuan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Beberapa karakteristik yang ada pada masa kenabian ialah pada masa kenabian fikih sudah mencapai tingkat kesempurnaan dengan turunnya surat Al-Maidah ayat 2. Kekuasaan membentuk hukum itu ada di tangan Nabi Muhammad SAW. Ijtihad para sahabat akan menjadi sumber hukum apabila Nabi menyetujui. Yang ketiga, fikih berkembang sesuai dengan fenomena dan peristiwa kejadian yang terjadi pada masa itu. Masa selanjutnya ialah masa Khulafaur Rasyidin dan Tabi'in. Masa khalifah dimulai dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini sudah banyak mu'alaf, yang mana hal itu menimbulkan permasalahan-permasalahan yang belum ada sebelumnya, sehingga banyak budaya, tradisi yang mana bertentangan dengan agama Islam. Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, itu semua membuat umat Islam memiliki sumber hukum yang lengkap, yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Juga dilengkapi dengan adat istiadat yang ada dalam naungan Islam. Ketika memecahkan suatu masalah, tentu pastinya ada perbedaan pendapat. Suatu ketika para sahabat memulai musyawarah mengenai hukum talak 3 yang disebutkan dalam satu kalimat. Menurut Abu Bakar, talak seperti itu tidak sah dan hanya jatuh talak 1. Sedangkan menurut Umar itu sudah mencapai talak 3, walaupun hanya dalam satu kalimat. Menurut Abu Zahra yang dikutip oleh Suwardi, perbedaan pendapat ini disebabkan oleh dua hal, yaitu perbedaan dalam memahami makna nas dan pemahaman antara ayat dan hadis yang terlihat bertentangan. Sebab yang kedua ialah perbedaan yang timbul akibat menggunakan ra'yu. Bentuk ijtihad yang dilakukan para sahabat dapat diketahui dengan beberapa aktivitas, yaitu
Para sahabat menjelaskan makna yang terdapat di dalam nas. Mereka juga mengkiaskan suatu permasalahan dengan permasalahan sebelumnya yang sudah pernah terjadi. Namun, jika hal tersebut tidak ada, maka para sahabat menggunakan ra'yu. Pada masa sahabat ini, terdapat beberapa karakteristik, yaitu fikih pada masa ini bersifat aktual. Dalam artian, fikih masih mengikuti peristiwa dan kejadian yang dialami masyarakat pada masa tersebut. Yang kedua, pada masa sahabat ini, sedikit yang terjadi khilafiyah di antara para sahabat. Yang ketiga, banyak aktivitas ijtihad yang mempengaruhi hukum dalam hal penerapan, tidak ingin meninggalkan fikih yang dikodifikasi. Sebagian ulama banyak yang menggunakan ra'yu, baik secara luas maupun tidak. Setelah masa sahabat selesai, muncullah masa tabi'in. Tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat namun tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Pada masa ini, fuqaha terbagi menjadi dua golongan, yaitu ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Golongan ahlul ra'yu berdomisili Irak dan lebih cenderung ketika menentukan suatu hukum menggunakan akal berdasarkan rasionalis. Sedangkan ahlul hadis berdomisili daerah Hijaz, dan golongan ini menolak menggunakan akal rasionalis karena golongan ini berpendapat bahwa agama merupakan ketentuan ilahi yang tidak bisa dirasionalisasikan. Pada masa ini fikih sudah berkembang sangat pesat, yang mana di sini perkembangan fikih dipengaruhi oleh munculnya metode-metode dalam menyelesaikan masalah. Pada masa ini kekuasaan Islam sudah menyebar luas. Dengan tersebarnya Islam di berbagai negara, muncullah permasalahan-permasalahan yang masih belum bisa dipecahkan, dalam artian tidak didapati dalam nas. Karena itulah pada masa tabi'in ini, para tabi'in itu berijtihad. Periode tabi'in ini disebut dengan periode pembinaan dan pembukuan hukum Islam, yang mana kegiatan penulisan fikih masih berjalan dengan intensif. Pada masa ini ijtihad seringkali dilakukan, namun musyawarah sudah jarang untuk diterapkan karena berpencarnya para ulama di berbagai daerah. Karakteristik yang menonjol pada masa tabi'in ini adalah titik kesempurnaan fikih terletak pada masa ini. Munculnya ulama-ulama besar, baik fuqaha maupun ahli ilmu yang lain. Yang ketiga, banyaknya mazhab fikih, namun yang lebih dikenal hanya 4 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Masa selanjutnya ialah masa kematangan dan kodifikasi fikih. Pada masa kematangan ini muncul sejak dinasti Abbasiyah pada tahun 1372 Hijriah. Ada beberapa hal yang menyebabkan fikih berkembang pesat pada masa ini, ialah yang pertama, adanya perhatian yang sangat besar dari para khalifah Abbasiyah terhadap fikih, terhadap fuqaha. Khalifah Abbasiyah terhadap soalan agama sangat memperhatikan. Hal ini ditunjukkan dengan khalifah yang menyandarkan hukum-hukum terhadap sunnah, perhatian yang tanpa batas terhadap sunnah Nabi, serta penghormatan yang besar kepada ulama, seperti halnya Khalifah Harun ar-Rasyid yang mendatangi ulama Imam Malik di Madinah. Para khalifah juga mendorong ulama untuk menyusun peraturan
untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang berlaku di berbagai wilayah yang berbeda. Khalifah pada masa ini sangat bersemangat untuk mendidik calon khalifah dengan pendidikan agama. Sebab yang kedua ialah terciptanya kebebasan berpikir yang mendorong kreativitas berpikir yang berkembang secara pesat. Maraknya aktivitas debat dan diskusi ilmiah. Fikih bukan hanya sekedar wacana yang tidak memiliki penerapan dalam bernegara, sehingga terjadilah debat ilmiah yang dilakukan para fuqaha yang juga melibatkan khalifah. Diskusi ini tidak hanya membahas tentang masalah furu'iyah, namun juga membahas tentang perumusan makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran. Itu juga dengan pembahasan prosedur penggunaan ijma' dan qiyas. Yang keempat, banyaknya peristiwa baru yang menyebabkan para fuqaha dalam mencari jawaban hukumnya. Sebab yang kelima ialah tampilnya para mawali dalam bidang ilmiah. Mawali ialah orang non-Arab yang masuk Islam. Sebelum masuk Islam, tentunya mawali tersebut telah memiliki peradaban yang sangat maju, baik di bidang ilmu pengetahuan yang mana itu masih belum dikenal oleh bangsa Arab. Karena kelebihan itulah banyak di antara mereka yang terkenal sebagai ulama besar seperti Hasan al-Basri, Atha bin Rabah, Yazid bin Habib, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ialah adanya pembukuan ilmu pengetahuan serta penerjemahan dari berbagai negara. Pada masa ini ijtihad sudah mencapai kematangannya, dan karakteristik fikih pada masa ini ialah fikih mencapai kesempurnaan dan kematangan serta meliputi sendi kehidupan manusia. Yang kedua, munculnya tokoh-tokoh fikih yang memiliki kemampuan ijtihad mutlak. Yang ketiga, munculnya madhab-madhab fikih di golongan ahlu sunnah wal jamaah dan syiah. Ahlu sunnah wal jamaah memiliki 13 madhab fikih, namun yang paling dikenal hanya 4 madhab: madhab syafi'i, madhab maliki, hambali, dan hanafi. Sedangkan syiah muncul madhab zaidiyah, imamiyah, serta ibadiyah. Yang keempat, terjadinya perbedaan yang sengit menyangkut sebagian metode ijtihad seperti amalan Madinah dan fatwa sahabat. Yang kelima, munculnya kecenderungan yang berbeda-beda dari penguasa terhadap madhab dan peradilan. Yang keenam, perbedaan adat istiadat membuat spektrum kajian terhadap fikih. Yang ketujuh, pembukuan terhadap ilmu-ilmu sudah tidak lagi menjadi satu untuk mempermudah mempelajarinya. Yang kedelapan, terjadinya perbedaan-perbedaan yang beragam yang menyebabkan fikih berbeda-beda. Yang kesembilan, munculnya berbagai istilah fikih yang belum ada sebelumnya seperti rukun, syarat, sah, dan lain-lainnya. Masa selanjutnya ialah masa kemunduran fikih. Setelah masa kejayaan, fikih mengalami kemunduran. Masa ini berlangsung hampir 10 abad. Periode ini juga dinamakan taklid. Kemunduran fikih ini dipengaruhi oleh berbagai hal. Yang pertama, kekacauan politik yang melanda negara Islam. Yang kedua, kesibukan para penguasa negara Islam yang mengurusi kekacauan politik. Akibatnya menghambat perhatian mereka terhadap ilmu dan ulama. Tiga, melemahnya kekuatan politik serta hilangnya kemandirian. Yang keempat, kuatnya semangat berijtihad. Taklid ialah mengikuti pendapat seorang mujtahid tanpa mengetahui sumber dan cara pengambilannya. Picu munculnya taklid ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, pembukuan madhab fikih yang telah ada, sehingga
Banyak madhab-madhab yang lain yang juga ikut ingin membukukan pendapat-pendapat madhab tersebut. Yang kedua, munculnya fanatisme madhab. Ulama pada periode ini lebih cenderung untuk membela madhab yang dianut daripada mengambil pendapat-pendapat madhab yang lain, sehingga hal itu menimbulkan perdebatan yang kadang persaingan itu dengan cara yang tidak sehat. Yang ketiga, adanya wilayatul qadha. Wilayatul qadha adalah yang didirikan guna menyelesaikan persengketaan di antara manusia. Pada masa Khulafaur Rasyidin, sampai masa keemasan fikih, hakim memiliki hak serta kemampuan untuk berijtihad, sehingga penyelesaian yang dihadapi memiliki hasil yang adil. Namun pada periode ini, hakim dituntut untuk hanya menggunakan satu madhab yang dianutnya saja, sehingga penyelesaian masalahnya pun hanya berfokus pada pendapat madhab yang dianut itu. Yang keempat, tertutupnya pintu ijtihad. Pintu ijtihad sama halnya dengan menutup kesempatan ulama Islam untuk menemukan cara menggali kembali maksud dalam Al-Quran. Masa yang selanjutnya ialah masa kebangkitan kembali fikih. Setelah sekitar 10 abad lamanya para ulama dan fuqaha tertidur pulas, kini tiba saatnya fikih kembali bangkit. Munculan semangat membalikan kebangkitan fikih ini digelorakan sejak dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan dilanjutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kitab ilmu fikih itu mengambil 3 strategi, yaitu yang pertama, meninggalkan kitab-kitab yang telah disusun pada masa kemunduran fikih, karena memiliki gaya bahasa sulit untuk dipahami, sedangkan fikih adalah suatu hal yang mudah. Maka untuk lebih mempermudah, seharusnya menggunakan bahasa yang lebih mudah, hingga ketika seseorang itu ingin memahami fikih melalui buku-buku tersebut, mereka tidak ada kesulitan. Yang kedua, kembali kepada sumber utama fikih, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kita menggali kembali hukum fikih pusat kepada keduanya. 3. Berikan perlakuan yang sama terhadap madhab fikih. Pada periode kebangkitan fikih ini, semua pendapat madhab fikih dipertimbangkan berdasarkan kekuatan dalil yang digunakan, bukan berdasarkan kefanatikan yang dibuat oleh masyarakat untuk madhab yang dianutnya saja, sehingga nantinya yang diambil sebagai keputusan final adalah pendapat yang paling dekat kepada kedua sumber, sedangkan yang lain akan ditinggalkan. Pada masa ini, metode pengkajian yang digunakan fikih tidak lagi bertumpu pada satu mazhab tertentu, melainkan sekarang ulama dan fuqaha sudah mengambil semua pendapat para mazhab. Ahli-ahli seperti ahli fikih hak waris, fikih ekonomi Islam, fikih jinayat, dan fikih-fikih yang lain. Poin yang selanjutnya ialah mazhab-mazhab fikih. Pengertian mazhab itu sendiri pemikiran atau ijtihad yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum yang berdasarkan dengan 2 sumber utama. Sejarah fikih memiliki waktu yang sangat panjang untuk membuat mazhab-mazhab fikih terus bermunculan. Sampai sejauh ini hanya 4 mazhab yang masih bertahan serta paling dikenal, yaitu yang pertama mazhab Hanafi. Asli mazhab Hanafi ialah Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit bin Zuta. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Imam Hanifah merupakan tabi'ut tabi'in yang hidup di antara 2 khalifah, yaitu Amawiyah dan Abbasiyah. Imam Hanafi dikenal sebagai seorang imam fikih yang warok. Diceritakan dalam suatu riwayat ketika beliau diminta untuk menjadi qadhi di Kufah oleh Yazid bin Umar bin Hubairah, beliau menolaknya
sehingga beliau mendapat hukuman cambuk. Namun hal itu tidak membuat beliau menerima jabatan tersebut, namun semakin menolaknya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, seluruh manusia berhutang budi kepada Imam Abu Hanifah dalam hal fikih. Dalam berpendapat, Imam Abu Hanifah mengambil beberapa sumber, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, pendapat para sahabat, qiyas, ihtisan, khiyal. Di antara murid Imam Abu Hanifah ialah Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, yang kedua Muhammad bin Hasan, Al-Hasan bin Ziyad, yang kedua ialah mazhab Maliki. Imam Maliki memiliki nama asli yaitu Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir. Beliau lahir di kota Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 di Madinah. Riwayat pendidikan beliau pernah belajar kepada Abdurrahman bin Hurmuz, kemudian juga pernah belajar kepada Nafi Maula bin Abbas, dan mempelajari fikih kepada Rabi'ah bin Abdurrahman. Imam Maliki merupakan imam yang alim dan takwa. Saat usianya 17 tahun, beliau sudah memberikan fatwa dan mengajar setelah gurunya merestui. Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, Imam Malik adalah hujjah Allah atas hambanya. Dalil yang digunakan Imam Malik ialah Al-Quran, Sunnah Ma'ahlul Madinah, fatwa sahabat, khobar ahad dan qiyas, ihsan, lahatul mursalah. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i ialah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i Al-Quraish Al-Hashimi Al-Mutawwili. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i merupakan orang yang tekun dan rajin. Dari usia remajanya beliau sudah belajar fasahah serta syair di Mekah, juga belajar di Madinah dengan menemui Imam Malik. Imam Malik sangat kagum kepada beliau, karena itu ia mengatakan Syafi'i adalah seorang alim Quraisy yang ilmunya akan merata di jagat raya. Imam Syafi'i menjadi terkenal di beberapa daerah, sehingga murid-muridnya pun menjadi orang-orang ternama. Salah satunya ialah Imam Hambali. Adapun kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i ialah Ar-Risalah, Al-Um, Musnad Imam Syafi'i, Tasawwur Al-Mizani. Kitab yang selanjutnya ialah Madhab Hambali. Nama asli Imam Hambali adalah Abu Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Asadah Az-Zahili Asy-Syaibani. Lahir pada tahun 160 Hijriah di bulan Rabiul Awal dan wafat pada Rabiul Akhir pada tahun 241 Hijriah dalam usia 77 tahun. Beliau sangat diuntungkan dengan kondisi kota Baghdad yang merupakan kota peradaban Islam, serta menjadi pusat bahasa dan ilmu logika. Keahlian beliau banyak diakui oleh ulama-ulama terkenal, seperti halnya yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, pada saat aku meninggalkan Baghdad, tidak ada orang yang lebih takwa dan alim daripada Ahmad bin Hambal. Selama masa hidupnya, Imam Hambali seringkali mendapat perlakuan yang menyiksa karena alasan beliau tidak mau mengakui Al-Quran sebagai makhluk. Sumber hukum yang diambil oleh Imam Hambali ialah Al-Quran dan As-Sunnah, fatwa para sahabat, hadis mursal, hadis do'if, qiyas. Lalu di Indonesia sendiri siapa madhab yang dianut? Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya merupakan agama Islam. Diterimanya agama Islam sebagai agama yang mayoritas memerlukan tahapan-tahapan, sehingga Islam mengalami banyak perubahan, baik dengan tradisi, kebudayaan, perilaku penduduk Nusantara.
Wali Songo merupakan salah satu ulama yang mengembangkan agama Islam di Indonesia, yang mana Wali Songo merupakan pengikut madhab Syafi'i. Wali Songo menerapkan ajaran-ajaran yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Salah satunya ialah dengan menyebarkan agama Islam melalui musola, masjid, atau pondok pesantren. Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat Nusantara banyak yang menganut madhab Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan dijadikan rujukan pertama yang menentukan suatu hukum di Indonesia. Ada juga yang mengatakan menyebarnya madhab Syafi'i ini disebabkan oleh murid-muridnya beliau yang menyebar luas di Indonesia. Berlangsung lamanya penganut madhab Syafi'i ini juga bisa disebabkan dengan penduduknya yang tetap mempertahankan madhab Syafi'i tersebut. Bisa juga karena tata cara beribadahnya itu sesuai dengan adat istiadat yang ada di Indonesia. Bisa juga yang menjadi salah satu penyebab Imam Syafi'i dianut mayoritas masyarakat Nusantara adalah segi pengambilan hukum yang seimbang antara nas dan ra'yu. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang moderat serta dapat menyeimbangkan sosiohistoris masyarakat Muslim Nusantara, sehingga mazhab Syafi'i tetap lestari dan diikuti serta dianut oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. Mungkin cukup itu saja sekilas perkembangan ilmu fikih dan mazhab-mazhab yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.